Selamat siang Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih atas kehadirannya di ruangan ini. Pada siang hari ini akan diselenggarakan kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Nur Gede Ika Jayanti, yang mana pada siang hari ini akan membawakan topik menciptakan budaya positif di sekolah sebagai salah satu upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebelumnya, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yang mana telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan pada siang hari ini. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat asung kertawarudraha beliau kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, di mana hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif, yang mana ini adalah merupakan kegiatan atau tugas dari calon guru penggerak yang memang wajib dilaksanakan setelah melaksanakan atau menyelesaikan modul 1.4. Hari ini teman kita akan menyampaikan atau mengimbaskan materi ilmu yang sudah didapatkan pada saat pelatihan dengan rekan-rekan guru kita atau semua guru yang ada di sekolah kita, agar kita bisa bersama-sama bergerak memajukan atau memberikan yang terbaik bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolah yang pada akhirnya berdampak pada kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan hari ini seperti yang sudah disebutkan, yaitu kegiatan menciptakan budaya positif di sekolah sebagai salah satu upaya mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selamat kepada rekan kita yang sudah terpilih sebagai calon guru penggerak dan saat ini telah mengikuti pelatihan. Semoga nanti sukses sampai akhir dan bisa lulus. Dan saya mohon kepada Bapak Ibu guru semuanya beserta staf juga dan anak-anak juga mendukung segala kegiatan yang akan dilaksanakan. Itu juga akan, harapan saya akan berdampak kepada guru-guru, kepada siswa dan sekolah bisa lebih maju. Dan sebagai akhir kata, saya mengucapkan selamat melaksanakan diseminasi budaya positif. Semoga kegiatan ini bisa berlangsung dengan lancar hingga selesai. Sebelum saya akhiri, mari kita mengucapkan yel-yel dari guru penggerak. Sebelumnya yaitu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, kalau misalnya nanti saya bilang guru
penggerak, Bapak Ibu menjawab Indonesia Maju. Ya, nah, coba. Guru penggerak. Ulangin, guru penggerak itu tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, guru penggerak Indonesia Maju. Dari awal ya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru penggerak Indonesia Maju. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi selamat melaksanakan diseminasi. Semoga lancar hingga selesai. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan dan sudah memberi semangat pada rekan kita Ibu Huruf Gede Ika Jayanti. Untuk itu kami persilakan untuk Ibu Huruf Gede Ika Jayanti untuk menyampaikan materi diseminasi pada siang hari ini. Kepada Ibu Huruf Gede Ika Jayanti kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Ibu Moderator. Saya juga ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 7 Pemecutan karena telah mengizinkan saya untuk melakukan kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Nah, sebelum kita mulai kegiatannya, agar kegiatan ini berjalan dengan lancar, saya akan memimpin doa. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya mari kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya Bapak Ibu. Saya harapkan semuanya harap berdiri semuanya. Bu Guru Eka bisa pandu. Terima kasih Bu Guru Eka atas partisipasinya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, karena sambutan dari Kepala Sekolah sudah dilakukan, saya akan melanjutkan kegiatan berikutnya. Para hadirin, saya persilakan duduk kembali. Baik, sebelum kita memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan
kesepakatan belajar dulu. Nah, saya sudah menyediakan 3 kesepakatan belajar. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, berpartisipasi aktif saat kegiatan berlangsung. Dan yang ketiga, fokus mengikuti semua kegiatan yang akan saya lakukan. Apakah ada yang ingin Bapak Ibu tambahkan dari kesepakatan belajar yang sudah saya berikan? Cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Saya akan lanjutkan lagi. Adapun tujuan dari kegiatan ini, yang pertama itu adalah kita dapat memahami tentang kaitan antara filosofi Ki Hajar Dewantara dengan apa itu budaya positif. Yang kedua, kita mampu nanti menjelaskan tentang apa itu budaya positif. Dan yang ketiga, kita dapat memahami cara mewujudkan dan menerapkan budaya positif di sekolah. Dan yang keempat, kita dapat memahami manfaat penerapan budaya positif bagi guru dan murid. Sebelum kita mulai kegiatan ini, saya punya ice breaking untuk Bapak Ibu. Ini namanya cecimpedan ya Bapak Ibu semuanya. Saya punya 3 cecimpedan atau tebak-tebakan dalam bahasa Bali. Apakah dari 3 cecimpedan saya, yang pertama kira-kira siapa yang bisa menjawabnya? Ampel maru celepang leser, maru pesuyene layu. Apa ya? Ada yang tahu? Ya, Bu Guru Yunita? Tebu. Pintar sekali. Tepuk tangan buat Bu Guru Yunita. Jadi ketika kita masukkan tebunya itu kan leser ya, terus kita isap itu airnya biar kuat, nanti keluarnya pasti layu gitu. Betul sekali Bu Guru Yunita. Yang kedua, apel anak lengar-lengar menggantung. Ya Ibu, ya benar sekali Bu, tepat sekali. Ya wani, buah wani. Ya betul sekali Bu. Tepuk tangan buat Bu Kepala. Yang ketiga, apel ke kempel, apel pusing dadi getok. Siapa yang bisa? Ada yang tahu? Wah, susah ya. Oke, kumpul, ada sih gak digetok. Pak Agung kayaknya berpikir keras. Tahu jawabannya? Gak tahu? Bagaimana yang lainnya? Menyerah? Menyerah. Baik, saya menang berarti 1 ya. Jadi jawabannya itu adalah umah tabuan atau umah lebah. Tuh kan kita gak boleh getok. Kalau getok, ya keluar dia lebahnya. Terima kasih. Baik, apa saya bisa lanjutkan lagi ke materi intinya? Oke, terima kasih. Ya, baik. Sebelum saya mulai tentang apa itu budaya positif, saya ingin mengetahui sedikit pengetahuan Bapak Ibu tentang apa itu budaya positif. Terus, kenapa kita perlu menerapkan budaya positif di sekolah? Kemudian, apa dampaknya bagi murid kita? Apakah Bapak Ibu semuanya ada yang sudah mengetahui apa itu budaya positif? Ya, Bu Guru Dewi. Menurut saya, budaya positif itu adalah suatu kebiasaan yang berbudaya positif, misalnya yang akan merupakan karakter siswa dengan sapa, salam, senyum. Iya, bagus sekali Bu Guru Dewi. Wah, sudah pintar berarti ya, sudah mengetahui apa itu budaya positif. Betul sekali, budaya positif ini akan diterapkan untuk menciptakan karakter anak. Salah satunya sudah diberikan contoh oleh Bu Guru Dewi. Selanjutnya yang kedua, kenapa kita perlu menerapkan budaya positif di sekolah? Adakah Bapak Ibu yang mengetahuinya? Kenapa kira-kira? Kenapa? Iya, Bu Guru Putri. Meningkatkan kedisiplinan siswa. Meningkatkan disiplinan siswa, bisa. Apakah ada yang lain? Betul sekali, kita bisa meningkatkan kedisiplinan siswa dengan motivasi dari dalam dirinya tanpa kita paksa. Apa dampaknya bagi murid kita ketika kita sudah menerapkan budaya positif? Ya, Bu Guru Yunita. Dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin, bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia. Iya, bagus
Jadi dampaknya bagi murid kita itu ketika kita menerapkan budaya positif itu salah satunya adalah akan tumbuhnya karakter pelajar Pancasila seperti yang disebutkan oleh Bu Guru ini tadi. Bagus sekali Bapak semuanya, saya akan lanjutkan. Kenapa kita harus menerapkan budaya positif? Seperti kata dari filosofi Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai pamong, guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh atau bahasanya adalah ingaso sung tulodo dan pembiasaan budaya positif konsisten di sekolah. Jadi jangan di awal saja kita memberikan atau menciptakan budaya positif, kalau sudah lewat kita lupakan, tidak seperti itu, tapi kita konsisten melakukannya secara terus-menerus. Nah, budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma bahwa semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan atau alasan. Alasan tersebut biasa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Untuk mewujudkannya dapat dilaksanakan dengan disiplin positif. Mengembangkan budaya positif di sekolah juga kita gunakan itu untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti. Itulah apa yang dimaksud dengan budaya positif dan untuk apa kita menerapkan budaya positif di sekolah. Untuk menciptakan budaya positif, kita perlu mengenal beberapa atau memahami tentang apa itu disiplin positif, keyakinan kelas, 3 motivasi manusia, 5 kebutuhan dasar, segitiga restitusi, 5 posisi kontrol dulu, serta kontrol diri. Saya akan jelaskan satu persatu tentang bagaimana cara kita menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke kontrol diri, saya akan menjelaskan sedikit. Ketika kita menggenggam tangan, di dalam tangan kita itu ada barang berharga yang kita miliki. Kemudian teman kita ingin mengetahui apa isi dari genggaman tangan kita. Apakah kita akan membuka tangan itu dan memberitahukan apa isinya kepada teman kita? Apakah ibu bapak akan memberitahukannya? Atau dengan alasan tertentu, misalnya kita diiming-imingi akan diberikan sesuatu. Coba lihat apa sih isinya, nanti saya kasih uang gitu misalnya. Apakah kalian mau membukanya? Belum tentu ya, bisa juga. Kemudian kadang-kadang mungkin kalian ditawari sesuatu ya, diiming-imingi. Jadi sebenarnya yang bisa mengontrol diri sendiri itu adalah diri kita sendiri. Tetapi terkadang kesannya kita bisa dikontrol oleh orang lain. Seperti kata dari Dr. William Glasser dalam teori kontrolnya menjelaskan ada 4 ilusi kontrol guru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita merasa kalau kita bisa mengontrol murid, tetapi sebenarnya murid itu kita bisa kontrol karena atas persetujuan murid itu sendiri. Dia membiarkan dirinya dikontrol oleh kita, seperti itu sebenarnya. Makanya ada tipe murid yang pembangkang seperti itu kan Bapak Ibu. Itu artinya mereka tidak ingin dikontrol oleh kita seperti itu. Itu namanya ilusi kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Seperti kata saya tadi, ketika kita diiming-imingi atau dibujuk untuk melakukan sesuatu oleh seseorang, apakah kita mau? Kalau kita setuju, kita pasti mau. Tapi kalau kita tidak setuju, otomatis hal itu tidak akan terjadi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kita mengontrol murid dengan cara seperti ini. Kenapa sih kamu nggak buat PR? Kasihan lo ibu
bayar mahal-mahal untuk beli buku ini. Nah, kita menciptakan rasa belas kasihan anak-anak. Jadi dia merasa dirinya bersalah, otomatis dia merasa sedih, merasa bersalah kepada guru, merasa bersalah kepada orang tuanya, seperti itu. Kita sebenarnya itu adalah kontrol yang bersifat dari luar orang lain, bersifat negatif seperti itu. Efeknya itu tidak akan berlangsung lama, hanya sesaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sering melakukan ini ya Bapak Ibu semuanya. Kita merasa kita lebih besar dari murid kita. Kita biasa mau minta dia melakukan ini, melakukan itu. Kita yang mengontrol emosi anak-anak seperti itu. Kita merasa kalau kita orang dewasa, kita memiliki tanggung jawab terhadap anak tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan ilusi kontrol. Jadi ilusi itu artinya penampakannya saja kita dibiarkan mengontrol mereka, tapi sebenarnya tidak. Dia yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Nah, saya ingin bertanya, apa alasan atau motivasi Bapak Ibu guru semua ketika melakukan sesuatu? Ada yang ingin memberikan masukannya atau pendapatnya kira-kira? Ya, Ibu Kepala. Mendapat penghasilan. Bagus. Yang lainnya? Guru? Kak? Ingin mendapat penghargaan seperti apa misalnya? Pengakuan dari orang lain ya. Ya, Bu Yulita? Ingin mendapat pengalaman. Ingin mendapat pengalaman. Ya, betul sekali. Apalagi ada yang lain? Mungkin ingin disayangi gitu. Merasa nggak ingin seperti itu kalau melakukan sesuatu? Terkadang. Bagus sekali. Jadi itu adalah alasan kita melakukan sesuatu. Nah, ketika murid melakukan sesuatu, mereka juga pasti memiliki alasan. Semua yang kita lakukan itu kembali kepada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia seperti yang sudah disebutkan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Semua manusia pasti ingin hidup ya. Jadi dia membutuhkan makan, tidur, tempat tinggal, pakaian. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang berkaitan dengan fisik kita. Kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan seseorang. Kita sangat membutuhkan itu. Makanya murid kita juga membutuhkan itu dari gurunya. Iya, betul sekali. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan akan kemampuan ya. Seperti yang Bu Guru Eka tadi bilang, dia melakukan sesuatu itu ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain atau dari rekan sejawatnya misalnya, atau dari orang keluarganya juga bisa. Kemudian yang keempat, kebutuhan kebebasan. Artinya kebutuhan akan pilihan. Setiap orang itu punya pilihan. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini sangat kita butuhkan ya Bapak Ibu. Ketika kita sudah merasa capek, lelah, seperti Pak Agung itu dia sudah merasa lelah, sepertinya dia butuh hiburan, gitu ya Pak Agung ya. Butuh apa lagi Pak Agung? Mungkin cinta. Oh cinta, cinta kasih ya betul. Berarti dia membutuhkan kebutuhan yang kedua. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang mendasari kita melakukan sesuatu. Selanjutnya, selain 5 kebutuhan dasar itu, kita juga memiliki motivasi sendiri-sendiri untuk melakukan sesuatu. Nah, motivasi pada manusia itu ada 2 jenis. Ada motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri dan motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar dirinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 3 alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar tidak? Iya, betul sekali. Kita sering melakukan ini. Kita melakukan sesuatu supaya kita tidak dihukum. Misalnya saya mengerjakan tugas-tugas saya, atau supaya saya itu tidak merasa tidak nyaman. Kalau tugas saya sudah selesai, saya bebas seperti itu. Saya tidak akan dapat hukuman dari atasan saya seperti itu. Yang kedua,
untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu yang disebutkan oleh Bu Kepala sama Bu Eka tadi. Jadi kita itu melakukan sesuatu mendapatkan imbalan. Saya bekerja mendapatkan gaji. Bu Eka juga melakukan sesuatu itu mendapat penghargaan dari orang lain seperti itu. Dan yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kalau yang ketiga ini kita melakukan sesuatu itu atas dasar diri sendiri, atas dasar nilai-nilai keyakinan kita sendiri. Misalnya seperti tadi saya bilang, saya mengerjakan tugas saya karena saya merasa bertanggung jawab seperti itu. Jadi satu dan nomor 2 itu adalah motivasi ekstrinsik, dan yang ketiga itu adalah motivasi intrinsik dalam melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya untuk menerapkan budaya positif atau menciptakan budaya positif, selain kita perlu mengenal tentang kontrol diri atau motivasi kita dalam melakukan sesuatu, kita juga perlu mengenal apa sih itu disiplin positif, karena itu bagian dari budaya positif. Disiplin positif itu adalah sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan, upaya mengomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak, antara guru dan anak. Yang ketiga, mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Itu adalah disiplin positif. Disiplin positif itu bisa saya bandingkan seperti ini. Disiplin positif itu bukanlah membiarkan anak melakukan apapun yang mereka mau. Itu bukan disiplin positif namanya. Tidak memiliki aturan, tidak juga. Disiplin positif itu juga memiliki aturan. Menghukum daripada memukul atau membentak, itu bukan disiplin positif. Tetapi disiplin positif itu adalah membantu anak mengembangkan kontrol diri sepanjang waktu. Jadi mengontrol dirinya sendiri sepanjang waktu tanpa kita yang meminta. Kemudian menghormati anak dan mendapatkan rasa hormat dari mereka. Ketika dia melakukan sesuatu kesalahan, kita tetap menghormatinya, sehingga nanti kita juga mendapatkan rasa hormat dari murid kita. Mengajari anak bagaimana membuat keputusan yang baik. Jadi kita akan menuntun mereka ketika mereka melakukan kesalahan, mereka lah yang memilih keputusannya atau mencari solusinya. Membangun keterampilan dan kepercayaan diri anak. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, supaya dia tidak merasa gagal, kita akan menumbuhkan lagi kepercayaan dirinya supaya dia bisa berbuat yang lebih baik. Dan yang terakhir, mengajarkan sikap respek terhadap perasaan orang lain, supaya dia memiliki rasa empati terhadap orang lain. Itulah yang dimaksud dengan disiplin positif. Salah satu cara kita untuk menerapkan disiplin positif ini, salah satunya adalah dengan membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa sih? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati terlepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Contoh dari keyakinan universal itu adalah 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, berdalam kritis, dan kreatif. Itu adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan universal yang ingin kita tumbuhkan dalam diri anak dengan membuat keyakinan kelas. Adapun tahapan dalam membuat keyakinan kelas, yang pertama dapat kita lakukan adalah mensosialisasikan apa saja nilai-nilai kebajikan. Mereka pasti tidak tahu kan, apa sih Bu Guru nilai-nilai kebajikan itu? Apa sih keyakinan itu? Nah, kita jelaskan dulu kepada anak-anak, terus kita berikan beberapa contoh sehingga dia bisa mencari apa sih yang ada dalam dirinya, keyakinan yang mana mereka percayai. Kemudian mereka akan menuliskan pada sebuah kertas satu atau dua keyakinan yang mereka anggap menunjukkan dirinya. Kemudian yang kedua, minta mereka untuk menempelkan semua note-note itu. Nanti tugas guru adalah memilahnya mana kira-kira yang sama gitu, sefrekuensi. Nanti
nanti kita akan menemukan beberapa keyakinan. Seperti contoh ini, contoh keyakinan kelasnya, keyakinan kelas 3 SD Negeri 7 Pemecutan. Yang pertama itu mereka memiliki keyakinan bahwa harus menjaga kebersihan kelas, menghormati guru dan teman, saling menyayangi, menjaga ketenangan kelas, semangat belajar, saling membantu dan bertanggung jawab. Itu adalah contoh dari nilai-nilai universal yang keluar dari diri anak masing-masing. Jadi kita sudah memiliki kesepakatan tentang keyakinan ini dari anak-anak sendiri yang mengeluarkan, kemudian kita menyepakati atau melakukan diskusi apakah kalian setuju dengan keyakinan ini, apakah kalian akan mampu untuk menerapkannya seperti itu. Kalau sudah mereka bilang mampu, mereka akan melaksanakannya. Nanti kalau misalnya mereka tidak melanggar apa, ada konsekuensinya seperti itu. Jadi ini sudah ada kesepakatan dengan anak-anak. Nah, sebelumnya saya juga ingin menjelaskan, untuk membuat keyakinan kelas itu usahakan menggunakan kalimat positif, jangan menggunakan kalimat negatif, karena keyakinan kelas itu berbeda dengan aturan. Kalau aturan kan misalnya tidak boleh terlambat, nah kita ganti dengan bahasa yang lebih halus, datang tepat waktu seperti itu misalnya ya. Jadi buatlah dengan kata-kata yang atau kalimat positif. Nah, kemudian untuk mewujudkan disiplin positif ini, guru juga harus mengetahui tentang ini, 5 posisi kontrol guru, yang mana sering Bapak Ibu lakukan kepada murid. Coba dicermati sebenarnya. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Yang kedua posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Yang ketiga posisi kontrol teman. Yang keempat posisi kontrol pemantau. Dan yang kelima posisi kontrol manajer. Saya akan jelaskan satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama, penghukum. Ciri-cirinya: nada suara tinggi, bahasa tubuh, matanya melotot, dan jarinya menunjuk-nunjuk menghardik seperti itu. Terus bahasanya seperti ini: patuhi aturan saya atau awas. Nah, seperti itu. Kamu selalu saja salah. Itu nada suaranya. Nah, dari posisi kontrol ini akan menyebabkan murid kita itu merasa seperti ini. Dia merasa marah kalau sudah diperlakukan kasar oleh gurunya gitu misalnya, mendendam dan bersikap agresif. Kemungkinan besar dia akan membalas perlakuan gurunya itu gitu. Kalau di SD sih jarang ya, tapi anak SMA biasanya ya. Contohnya ketika gurunya itu sangat galak, ditaruhlah permen karet di tempat duduknya gitu. Itu adalah sebuah pembalasan karena dia dendam seperti itu. Selanjutnya, pembuat rasa bersalah. Nah, ciri-cirinya itu nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Orang lain akan merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri karena kita menggunakan kata-kata seperti ini. Ayolah, bantulah demi ibu ya. Kamu tidak kasihan sama ibu. Sebenarnya itu kesannya halus ya Bapak Ibu, tapi kenapa itu menghasilkan seperti ini? Murid akan merasa bersalah pada gurunya, kemudian merasa menjadi orang yang gagal, kemudian tertekan dan menahan perasaannya. Dia tidak akan berani marah kepada kita karena dia salah kayak gitu. Dia merasa dirinya gagal gitu. Jadi di sana karakternya akan goyang seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita terus memberikan pembuat rasa bersalah ini kepada anak-anak. Selanjutnya, teman. Nah, posisi kontrol teman biasa kita lakukan ya Bapak Ibu. Kita berusaha akrab dengan anak-anak supaya mereka mau menuruti apa yang kita mau gitu. Nah, ciri-cirinya adalah kata-katanya halus, tidak menyakiti, namun bersifat persuasif atau menyapa dengan ramah. Kata-kata yang digunakan itu, adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bu. Bukan kenapa terlambat lagi. Tertawa seperti itu. Kemudian, ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu, San. Nanti Bu Guru bantu kamu. Duduk. Nah, itu kesannya kayak kita tidak memberikan apa-apa kepada murid, tidak memberikan efek apa-apa ya. Malah kita mengayominya. Kesannya sih bagus, kasih sayang sama anak-anaknya.
Tapi hasilnya itu murid itu merasa senang dan akrab dengan gurunya, bagus, ya. Merasa tergantung. Nah, itu yang tidak bagus. Ketika kita tidak bisa membantunya, otomatis guru ini udah gak mau temenan sama saya, seperti itu kata-katanya. Terus tidak berperilaku sama dengan guru lain. Pernah Bapak Ibu mengalami ini? Nah, Sering ya Bu ya kan? Dibandingkan. Iya, dibanding-bandingkan jadinya. Ketika guru ini, gurunya ini nggak gini, otomatis anak murid kita tidak menyapa kita ya, karena kita galak kan, tidak mau disapa oleh murid kita. Jadi mereka hanya akan respect kepada guru yang berperilaku seperti ini. Selanjutnya, pemantau. Kalau kita menempatkan diri di posisi kontrol pemantau, ciri-cirinya itu adalah mengandalkan perhitungan atau catatan atau data. Nada suaranya datar, bersifat formal. Misalnya kata-katanya seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang sudah kamu langgar? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang akan kamu dapatkan? Nah, seperti itu misalnya. Nanti hasilnya pada anak-anak itu, murid memang memahami konsekuensinya. Kalau mereka terlambat sebanyak 3 kali, kamu sudah terlambat sebanyak 3 kali, apa hukumannya? Seperti itu. Mungkin dia tidak dapat jam istirahat, seperti itu hukumannya ya Bapak Ibu. Di sana juga akan membuat murid merasa tidak nyaman. Walaupun dia sudah mengetahui konsekuensinya, tapi tetap tidak nyaman karena perlakuan kita itu kepada anak-anak. Dan yang terakhir adalah posisi kontrol manager. Ciri-cirinya, nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid dan membuat murid bertanggung jawab. Contoh kata-katanya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Setelah kita melakukan itu, apa hasilnya bagi murid kita? Murid menyadari kesalahannya, mampu menemukan solusi dari masalah yang mereka buat, memiliki tanggung jawab, dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Itu tujuan kita, supaya anak murid kita tidak mengulangi kesalahannya lagi. Itu adalah 5 posisi kontrol guru. Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol mana yang paling baik kita terapkan sebagai seorang guru? Kenapa Bapak Ibu memilih posisi kontrol tersebut? Apa alasannya? Apakah ada yang ingin mengajukan pendapatnya? Ya, Bu Rahayuni. Kontrol manager, ya. Kemudian alasannya? Iya. Ya, bagus sekali ya Bu Guru Ayu. Apakah sudah Bu Guru pernah menerapkan posisi kontrol manager ini? Sudah pernah? Sudah? Apakah ada Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan ini? Menunjukkan kalau kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer kepada murid ketika murid kita melakukan kesalahan. Yang mana paling sering Bapak Ibu lakukan? Jujur saja. Bu Guru Koma? Penghukum ya? Iya, karena Ibu guru PJOK ya. Terkesan galak. Bagus. Kalau Pak Ari, posisi kontrol yang mana sering diterapkan? Kontrol hukum, galak juga ya Pak Ari ternyata. Nah, setelah saya menyampaikan tentang 5 posisi kontrol ini, apakah kalian ingin berubah ke posisi kontrol yang kelima seperti yang disampaikan oleh Bu Guru Rahayuni? tentu saja. Berusaha, oke. Terima kasih. Jadi kita akan berusaha untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Selanjutnya, nah, tadi Pak Ari dan Bu Guru Kemang sudah menjelaskan tentang penghukum. Apa sih hukuman itu? Hukuman itu seringkali tidak menghormati hak anak, benar tidak? Ya, untuk mengambil keputusan. Bahkan jika keputusan itu salah, hukuman seringkali timbul karena kemarahan dan ketakutan kita. Kita takut tidak dituruti kita. Jadi kita mengeluarkan amarah seperti itu. Benar tidak ya? Ya, benar berarti. Nah, kemudian ada lagi satu selain hukuman, ada yang namanya
konsekuensi. Konsekuensi adalah hal-hal yang mengalir secara alami dari pilihan, tindakan, dan keputusan seseorang. Nah, konsekuensi ini bisa buruk dan baik. Contohnya, apabila kita makan berlebihan, konsekuensinya apa? Sakit perut. Siapa yang sering makan terlalu banyak sehingga sakit perut? Oh, Bu Guru Supi ya. Bu Guru Supi itu paling tidak bisa makan durian. Tetapi Bu Guru Supi memaksa makan durian. Konsekuensinya apa? Sakit perut. Ya, betul sekali. Kontrol diri Bu Guru. Yang berikutnya, baiknya itu konsekuensi itu adalah jika kita berbuat baik terhadap orang lain, maka balasannya adalah orang lain juga akan berbuat baik terhadap kita. Nah, saya punya pertanyaan ini tentang hukuman dan konsekuensi. Saya punya 4 pernyataan. Silahkan Bapak Ibu Guru menentukan yang mana termasuk hukuman, yang mana termasuk konsekuensi. Yang pertama, mengelilingi lapangan karena terlambat. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Yang ketiga, berdiri di depan kelas karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Dan yang keempat, mengganti kertas teman yang dicoret-coret. Yang nomor 1 kira-kira itu termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang nomor 2? Konsekuensi. Yang ketiga? Hukuman. Yang keempat? Konsekuensi. Benar tidak ya? Ting. Benar sekali. Wah, Bapak Ibu sudah memahami saya apa yang dimaksud dengan hukuman dan konsekuensi. Bagaimana Pak Agung? Oke, Pak. Bagus. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Selain itu, saya juga bisa menjelaskan sedikit tentang apa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selain yang tadi pernyataannya ya. Nah, hukuman itu terkadang tidak berencana. Nah, tidak tiba-tiba saja ketika kita melihat murid kita datang terlambat, berdiri di depan kelas, jangan masuk itu misalnya. Kedua, murid tidak dilibatkan, hanya kita yang menentukan keputusan. Berarti itu satu arah ya, hanya guru saja yang memiliki keputusan, murid tidak ikut campur. Kemudian hukuman itu karena sudah berlangsung secara tiba-tiba, berarti dia tidak masuk kesepakatan dengan murid ya. Jadi akibatnya murid akan merasa tersakiti atau merasa apa ya? Iya, seperti itu. Nah, balikannya berarti konsekuensi itu sifatnya sudah terencana. Kita sudah membuat kesepakatan dengan murid. Murid itu ketika dia melakukan kesalahan, dia sudah tahu apa yang akan terjadi padanya, akibatnya apa gitu. Jadi konsekuensi itu lebih ke komunikasi dua arah. Jadi kita sudah menyampaikannya kepada murid, kita sudah membuat kesepakatan. Tetapi yang mana lebih baik menurut Bapak Ibu? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Tapi saya punya yang lebih bagus sebenarnya selain hukuman dan konsekuensi. Ini yang disebut dengan restitusi. Nah, kalau hukuman dan konsekuensi itu masih memiliki akibat negatif bagi murid. Murid tetap merasa tidak nyaman. Ya, tidak nyaman. Ketika kita konsekuensinya murid datang terlambat, kita tidak memberikan dia jam istirahat seperti itu, murid tetap merasa tidak nyaman karena dia tidak dapat istirahat. Walaupun kita tidak menghukumnya dengan bahasa yang keras atau dengan tindakan yang kasar, tetap murid akan merasa tidak nyaman. Nah, restitusi ini adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Jadi di sini kita akan mengajarkan anak-anak itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi kita akan mengajarkan anak-anak itu bertanggung jawab. Adapun tahapan dari restitusi, nah, Ibu Bapak bisa lihat di depan ya. Ini namanya segitiga restitusi. Yang paling bawah itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama,
kita dapat melakukan terlebih dahulu menstabilkan identitas dengan menggunakan kata-kata seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, nak. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Guru juga pernah salah seperti itu. Itu namanya menstabilkan identitas terlebih dahulu. Kedua, kita akan melakukan tindakan validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu tentu punya alasan apa melakukan itu. Nah, kita tanya dulu alasannya apa mereka melakukan kesalahan itu. Setelah kita melewati dua tahapan itu, kita bisa lanjutkan dengan menanyakan keyakinan dengan kata-kata seperti ini. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa solusinya yang bisa kamu berikan untuk memperbaiki kesalahan ini? Seperti itu. Itu adalah segitiga restitusi yang dapat kita terapkan kepada anak murid kita ketika mereka melakukan kesalahan. Tujuannya melakukan segitiga restitusi ini dari tahapan-tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas itu tujuannya adalah untuk merubah orang yang gagal karena kesalahan menjadi orang yang sukses terlebih dahulu. Kita tidak boleh menjatuhkan anak langsung. Kamu salah, tidak boleh seperti itu. Tapi kita membuat dia bangkit lagi gitu. Walaupun dia udah salah, tapi supaya dia tidak jatuh. Kedua, validasi tindakan yang salah. Memahami kebutuhan dasar murid yang mendasarinya melakukan kesalahan. Nah, disinilah tujuan kita memahami tentang kontrol diri, motivasi manusia dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kita bisa menanyakan apa alasannya dia. Segala sesuatu yang terjadi pasti memiliki alasan, kan, Bapak Ibu. Jadi kita tanya dulu alasannya apa dia. Mungkin karena ketika di jalan bannya bocor gitu misalnya, atau dia bangun kesiangan. Nanti setelah itu kita menanyakan keyakinan atau solusinya apa. Bertujuan untuk membentuk menjadi orang yang dia inginkan. Jadi kita akan menanyakan kepada murid supaya nanti tidak datang terlambat lagi, apa yang akan kamu lakukan? Dulu saya akan menyetel alarm. Bisa. Selain itu apa? Minta dibangun oleh orang tua supaya saya tidak datang terlambat. Nah, itu sudah dia menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang datang terlambat itu. Bisa dipahami ya? Nah, ini contoh kegiatan pelaksanaan segitiga restitusi. Tadi saat di kelas, saat ulangan, juga aku masih ketemu. Nah, saat mengerjakan ulangannya, apa cerita? Jalannya ya, yang dulu tahu kalau matematika itu memang sulit, nah. Teman-teman tidak bisa mengerjakan soalnya itu, tapi mereka masih bisa tenang mengerjakannya. Mengerjakan soalnya sendiri. Tapi dapat terlihat tulisan materi pekerjaan temannya. Benar tidak? Benar ya, kalau materi pekerjaan teman itu sama dengan mencontek ya, nak. Apakah itu perbuatan yang baik? Enggak. Nah, ini ada keyakinan kelas yang sudah kamu tidak jalankan hari ini ya. Keyakinan kelas yang mana
Itu adalah contoh pelaksanaan kegiatan restitusi, Bapak Ibu semuanya. Saya sudah menggunakan 3 tahapan restitusi yang saya jelaskan tadi. Nah, saya punya satu kasus untuk Bapak Ibu semuanya. Silakan dicermati, nanti ada beberapa pertanyaan yang bisa Bapak Ibu jawab dari kasus ini. Yang pertama, saya bacakan ya, apa sudah terlihat? Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Dan tiba-tiba terlihat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu, guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruangan kepala sekolah. Ibu kepala sekolah, Ibu Suti, menanyakan Dino tentang keyakinan sekolah yang telah disepakati. Ibu Suti melanjutkan bertanya kepada Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk mengganti 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah, nggak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas. Kembali Dino, bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tampak tanpa kancing. Akhirnya Anto mengangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Anto belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Anto dan Dino, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersendagurau kembali. Itu adalah contoh penerapan salah satu segitiga restitusi. Pertanyaannya, yang pertama, posisi kontrol apa yang telah dipraktikkan oleh kepala sekolah Ibu Suti ini? Siapa kira-kira yang bisa memberikan jawabannya? Posisi kontrol yang mana? Ya, Bu Eka? Posisi kontrol manajer. Bapak Ibu yang lainnya setuju dengan pendapat Bu Eka? Hal-hal apa saja yang dilakukannya sehingga Anda berkesimpulan demikian, Bu Eka? Maaf, boleh dibalik nggak slide-nya? Di sana terlihat Ibu Suti bertanya kepada Anto dan Dino, ya, apakah mereka bersedia memperbaiki, si Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian Ibu Suti juga ya menanyakan langsung ke salah satu anak tadi apa yang bisa dia lakukan. Terus kemudian di sana tampak si anak memberikan solusi sendiri bahwa kancing bajunya akan dilem. Ya. Kemudian Bu Suti mengarahkan lagi untuk si anak menemukan jawaban yang solusi yang lebih tepat. Akhirnya diberikan solusi untuk menjahit. Nah, kalau tidak bisa kembali diarahkan. Si anak ini mau dia bersedia menjahit, lalu dia juga bertanya bagaimana cara menjahit, lalu siapa yang ngajari saya, Bu? Nah, dari sana diarahkan. Jadi dari situ saya berkesimpulan bahwa Ibu Suti ini sudah menerapkan posisi kontrol sebagai seorang manajer ketika si anak yang melakukan kesalahan ini dia bersedia bertanggung jawab dan mau memperbaiki kesalahannya. Dia sendiri yang menemukan solusi atas masalah yang sedang mereka hadapi. Sekian.
sekali ya Bu Guru Eka. Jadi saya juga setuju itu adalah posisi kontrol manajer dengan alasan yang seperti Bu Eka sampaikan sudah tepat sekali. Di situ kepala sekolahnya menanyakan tentang keyakinannya apa, memberikan solusi, tidak betul sekali Bu Kepala, tidak langsung menyalahkan murid. Dan pada akhirnya murid itu bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka perbuat ya. Yang kedua, dalam kasus tersebut bagaimana Dino dikuatkan? Bagaimana Anto dikuatkan oleh Bu Suti? Diberikan penguatan bagaimana caranya? Ada yang melihat mungkin bagaimana caranya Bu Suti itu memberikan penguatan kepada Anto dan Dino? Dengan menguatkan, dengan memberikan solusi, karena tadi siapa yang ini yang tadi yang lepas kancingnya Anto. Dino yang gini. Nah itu Dino dikuatkan karena dia tidak bisa menjahit. Jadi ibu kepala memberikan solusi dengan memberi arahan kepada Dino untuk belajar menjahit kepada Pak Irfan. Kalau Antonya dia mau menerima kancing bajunya yang akan diperbaiki. Dia mau menerima atau memaafkan si Dinonya asal kancing bajunya bisa dipasang kembali. Masih tepuk tangan buat kepala. Ya, tepat sekali. Itu adalah penguatan yang diberikan oleh ibu kepalanya kepada Anto dan Dino. Dan yang ketiga, kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Satu saja, kira-kira apa nilai keyakinannya? Iya, betul sekali, bertanggung jawab. Ketika kita melakukan kesalahan, kita harus berani bertanggung jawab. Betul sekali. Nah, setelah saya mempelajari tentang budaya positif, bagaimana caranya sekarang kita menerapkan di sekolah kita? Contoh budaya positif seperti apa yang ingin kita terapkan? Yang sederhana saja dulu Bapak Ibu. Selain dengan menerapkan disiplin positif, membuat keyakinan kelas, sudah memahami tentang apa itu motivasi manusia, keyakinan manusia, 5 dasar atau nilai-nilai itu, hal yang dapat kita lakukan yang pertama itu dari hal kecil dulu. Seperti misalnya kita menciptakan budaya 3S. Senyum, sapa, salam pada anak-anak. Kita membiasakan mereka tersenyum kepada tamu, guru, atau temannya, kemudian menyapa mereka, dan yang terakhir adalah mengirim salam. Itu kita sudah menanamkan karakter kepada anak-anak, budi pekertinya. Kedepannya kita berharap ini dapat mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif ya Bapak Ibu, dan budaya positif yang ingin saya terapkan di sekolah yang sederhana dulu itu adalah dengan senyum, sapa, dan salam. Ya, terima kasih semuanya atas partisipasinya semua Bapak Ibu semuanya. Saya akan berikan 3 kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya. Apa ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi? Apakah mungkin ada materi yang ingin Bapak Ibu tanyakan lagi kepada saya atau yang belum dipahami tentang apa misalnya? Ada? Ya Pak Agung. Terima kasih atas kesempatannya. Om Sosial. Kepala
mohon izin saya berdiri. Di sini saya ingin bertanya, kebetulan saya wali kelas 6. Di sini pada materi yaitu tentang pubertas. Nah, apakah budaya positif ini bisa diterapkan di kelas 6 dengan menuju ke profil pelajar Pancasila? Karena kebetulan murid saya itu sebagian besar sudah mengalami yang namanya pubertas. Bagaimana caranya? Semua. Ya, terima kasih pertanyaannya Bapak Agung, bagus sekali ya. Jadi bagaimana caranya kita menerapkan budaya positif ini dalam kondisi anak yang sudah mengalami pubertas seperti itu ya? Apakah kita bisa menerapkan posisi kontrol ini? Nah, kalau menurut saya bisa, dimanapun kita bisa menerapkan budaya positif ini, menciptakannya, asal kita memahami apa motivasi atau alasan anak tersebut dalam melakukan tindakan tersebut. Kemudian kita dapat mengajak mereka untuk berbicara secara baik-baik. Apalagi anak yang pubertas, dia cepat sekali loh, sensitif sekali orangnya, cepat tersinggung. Jadi ketika kita mengutuk atau memarahi mereka, mereka juga akan ikut marah. Jadi inilah fungsinya kita mempelajari tentang disiplin positif, terutama dalam penerapannya menggunakan posisi kontrol manajer dengan penerapan segitiga restitusi. Jadi kita bisa bertanya dulu kepada anak, apa alasan dia melakukan hal tersebut? Kenapa kamu melakukannya? Kamu tahu nggak dampaknya untuk dirimu? Kira-kira bagaimana caranya nanti kamu memperbaiki hal ini? Seperti itu. Kita dapat berbicara langsung pada anak-anak dari hati ke hati begitu. Itu akan membuat anak merasa lebih dihargai. Itu Pak Agung ya. Ya, apa bisa diterima? Ya, terima kasih Pak Agung. Ada lagi pertanyaan yang lain mungkin? Ya, Bu Kiki, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon izin berdiri. Baik, terima kasih Bu Guru Ika, sudah sangat bagus sekali materinya, memberikan insight baru ke saya sebagai guru. Yang ingin saya tanyakan, sebenarnya tadi membahas tentang tugas kontrol guru sebagai teman, manajer, penghukum. Yang ingin saya tanyakan, jika kondisi kita di kelas, apakah kita menerapkan tugas kontrol kita itu harus sebagai manajer dalam segala situasi? Karena pernah saya mencoba, mungkin saya saat itu tidak tahu itu adalah tugas kontrol saya sebagai manajer, tapi ternyata saya ingat saya pernah menerapkan itu, tapi bisa saya terapkan tapi di luar kelas. Artinya saya memanggil siswa saya untuk berbicara 4 mata langsung, karena kadang keadaan di kelas faktor ekstrim itu dulu tidak bisa segala sesuatu yang ada di kelas bisa kita sampaikan terstruktur seperti itu. Jadi apakah seorang guru harus tugas kontrolnya sebagai manajer atau menyesuaikan dengan kondisi di kelas? Terima kasih. Terima kasih Bu Guru Gigi atas pertanyaannya. Bagus sekali ya. Jadi idealnya kita diharapkan menerapkan posisi kontrol manajer. Memang kita harus melakukan berbicara 4 mata di topik tersebut, supaya ketika dia melakukan kesalahan itu mereka tidak merasa malu. Kita berbicara di depan umum dengan ada teman-temannya, itu mereka pasti tidak akan jujur menyampaikan apa yang ada dalam hatinya. Memang kita harus menerapkannya di luar kelas. Kita harus mengajar mereka berbicara 4 mata.
diharapkan idealnya kita menggunakan posisi control manager dan menerapkan segitiga restitusi. Paling tidak kita mengetahuilah apa alasan anak tersebut melakukan itu. Kemudian kita bisa mencari solusi bersama. Kira-kira bagaimana cara memecahkan masalahnya itu. Seperti itu Bu Gigi. Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Cukup ya? Sudah pas Bapak Ibu semuanya? Terima kasih banyak. Ya Ibu, masih mau bertanya? Silakan. Terima kasih. Nah itu kan tadi sudah yang idealnya kan memang harus kalau bisa itu semua kita laksanakan dengan control manager dan segitiga restitusi itu. Nah namun kadang-kadang seperti yang dibilang tadi sama Bu Lili kan situasi ada seorang anak yang setiap hari terlambat. Nah itu setiap hari terlambat, setiap hari dikasih tahu, terus-terusan seperti itu tidak mau berubah. Nah, itu solusinya bagaimana? Kan itu juga memicu kita nggak bisa, ya ada batas kesabaran kan gitu. Nah, setiap hari sedangkan pengalaman Ibu biasanya orang tuanya anaknya sudah pertama kenapa terlambat? Oh saya terlambat karena besok yang ya lebih pagi bangunnya atau dia alarm bikin alarm dan sebagainya. Besoknya terlambat lagi, besoknya terlambat lagi. Langsung dihubungi orang tuanya sudah pagi tapi terus-terusan terlambat. Ada nggak solusinya? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, seperti yang saya katakan tadi, untuk menciptakan budaya positif yang diperlukan adalah konsistensi kita ya. Jadi jangan pernah lelah untuk menasehati atau memberikan arahan kepada murid yang seperti itu. Mungkin memang berat karena karakter anak itu seperti yang saya jelaskan tadi, mereka memiliki kodratnya masing-masing Bapak Ibu. Kita mendapatkan anak itu sudah terbentuk seperti itu di rumahnya. Jadi yang perlu kita dekati mungkin orang tuanya yang percaya, karena kan sebelum mereka sampai di sekolah, mereka kan ada di rumah. Jadi yang bertugas untuk membangunkan anak tersebut mungkin kita bisa minta tolong ke orang tuanya. Kita mungkin lebih melakukan pendekatan kepada orang tuanya Bu. Seperti itu menurut saya gitu. Jangan pernah lelah untuk menasihati atau memberikan bimbingan kepada murid kita. Itu menurut saya ya, untuk menerapkan budaya positif. Terima kasih. Ada lagi nih? Cukup ya. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan oleh kepala sekolah saya. Bapak Ibu guru telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk di kemudian hari, jika saya masih memerlukan bantuan seperti ini, saya mohon kesediaan Bapak Ibu untuk mengikutinya kembali. Ini juga saya lakukan demi kebaikan kita bersama untuk memajukan sekolah kita bersama. Terima kasih banyak. Akhir kata saya tutup dengan doa, karena tadi kita awali dengan doa. Mari kita berdoa bersama karena kegiatan ini sudah